setiap kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar klaim verbal yang diucapkan oleh mulut, bukan sekedar retorika bertakwa. Karena takwa ini butuh role model yang nyata, di mana sosok orang yang bertakwa itu sanggup memproteksi dirinya, memperindah segala aspek kehidupannya, sehingga nampak orang yang bertakwa itu menjadi sosok pribadi yang brilian, yang dirindukan, yang layak untuk ditiru, yang senantiasa disebut namanya di mana-mana. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihil karim, muwasiyan lana bitaqwahu, fayaqulu ba'da ana a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat yang paling indah yang mesti diucapkan oleh seorang khatib adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebagai khatib kali ini berwasiat terutama kepada diri pribadi tentunya, dan kepada jamaah Jumat umumnya. Marilah setiap kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar klaim verbal yang diucapkan oleh mulut, bukan sekedar retorika bertakwa. Karena takwa ini butuh role model yang nyata, di mana sosok orang yang bertakwa itu sanggup memproteksi dirinya, memperindah segala aspek kehidupannya, sehingga nampak orang yang bertakwa itu menjadi sosok pribadi yang brilian, yang dirindukan, yang layak untuk ditiru, yang senantiasa disebut namanya di mana-mana. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta pertolongannya, sehingga kita mampu untuk menjadi insan-insan yang indah, manusia-manusia yang bertakwa, manusia yang dijanjikan oleh Allah keridhaan dan sorganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tanpa terasa kita kurang lebih sudah 8 hari sudah meninggalkan tahun lama, yakni 1446 Hijriah, dan tanpa terasa sudah 8 hari sudah kita memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Dari pergantian tahun ini kiranya ada pesan yang mesti kita renungkan masing-masing, bahwasannya perginya 1 tahun, tahun 1446 Hijriah itu berarti satu pesan bahwa umur kita sudah 1 tahun bertambah.
Dan itu juga berarti telah 1 tahun sudah porsi waktu hidup kita di dunia ini berkurang. Dan itu juga berarti telah 1 tahun sudah kita semakin mendekati garis finish kehidupan alias kematian. Karena sesungguhnya waktu yang diporsikan oleh Allah itu komparasinya, persamaannya sebagaimana porsi makanan yang dihidangkan di hadapan kita. Makanan itu 1 sendok kita makan, maka porsi makanan itu pasti habis. Nah, begitupun dengan porsi waktu kita hidup di dunia ini. Wallahu a'lam, entah berapa puluh tahun yang Allah porsikan kepada kita, karena satu individu dengan individu yang lainnya tidak sama porsinya, dan tidak ada yang tahu kapan waktu ajalnya tiba. Namun yang pasti setiap hari porsi waktu itu kita pakai, mulai dari detik menitnya, mulai dari jam harinya, sehingga hari pun berlalu berganti minggu, minggu pun menghilang menjadi bulan, maka bulan pun menghilang menjadi tahun. Tahu-tahu kita sudah setua ini, tahu-tahu kita sudah serenta ini. Bahwasannya dalam menyikapi waktu ini harusnya kita bijaksana, karena pepatah mengatakan waktu itu bagaikan pedang, bila tidak diverifikasi dan tidak disadari, waktu itu yang akan membinasakan kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pergantian tahun ini kiranya mesti kita memverifikasi tentang diri kita dan umur kita. Dalam berinteraksi kepada waktu ini, tidak ada orang yang abadi di dunia ini. Bahkan konon katanya Firaun panjang waktunya, tapi juga dibatasi oleh waktu itu, karena waktu itu ibaratkan sebuah mata rantai yang akan menggiring kita, sadar atau tidak, mau atau tidak, ikhlas atau tidak, waktu ini akan menggiring kita kepada kefanaan hidup. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari singkatnya waktu ini kita harus menimbulkan motivasi progres pada diri kita sendiri. Untuk apa? Memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Karena apapun yang kita kerjakan pada saat ini pasti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kita juga akan mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana penegasan dalam salah satu hadis dari Bazzar, bahwasannya Rasulullah konon katanya pernah mengatakan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an ilmihi fima fa'alah, wa ammalihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima abalah. Bahwasannya seorang hamba tidak bergeser telapak kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, Allah akan mempertanyakan dan kita akan mempertanggungjawabkannya tentang, yang pertama adalah tentang umur kita masing-masing. Dikemanakan waktu-waktu kita? Digunakan untuk apa jam-jam yang telah Allah berikan? Digunakan untuk apa hari-hari yang telah Allah berikan kepada kita? Karena sesungguhnya waktu ini tidak terulang. Menitnya mungkin sama, tapi jamnya juga tidak sama. Mungkin jamnya sama, tapi harinya tetap akan berbeda. Mungkin harinya sama, tapi minggunya berbeda. Mungkin minggunya sama, tapi bulannya tetap berbeda. Mungkin bulannya namanya sama, tapi tahun tetap akan berbeda. Dan begitulah perjalanan waktu ini.
dan teguran tentang kefanaan kehidupan ini sesungguhnya telah nyata di hadapan kita, bahkan terjadi pada diri kita semua. Dulu 5 tahun yang lalu kita jenggot dan kumis masih hitam, tetapi sekarang coba raba jenggot dan kumisnya sudah memutih. Dulu 5 tahun yang lalu rambut kita masih hitam, coba ngaca sekarang ternyata rambutnya sudah putih semua. Dulu matanya masih tajam melihat, ternyata sekarang sudah kabur. Dulu lututnya masih gagah berlari, sekarang sudah hanya mampu berjalan pelan-pelan. Dulu tubuhnya tegap, sekarang sudah bungkuk. Dulu kulitnya adalah kencang, sekarang sudah keriput. Kemana manusia ini akan pergi? Tak lain dan tak bukan, dia akan fana, akan sirna, dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan waktu potensi pikirannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaki manusia tidak akan pernah bergeser kecuali ditanya tentang 4 perkara ini. Di mana umur waktu-waktumu kamu pergunakan? Yang kedua, ditanyakan tentang hartanya. Dari mana harta kamu dapat dan untuk apa harta itu kamu pergunakan? Kalau misalkan kita dapat harta dari cara yang halal, patut berbangga. Namun bagaimana kalau misalkan membangun singgasana kekayaan dengan menghilangkan hak-hak orang, merampas, merampok, korupsi, bahkan sering sekali untuk membunuh orang? Kita akan pertanggungjawabkan semua itu. Lalu kemana dibelanjakan harta yang banyak itu? Adalah untuk foya-foya atau untuk mendermakan diri mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebentar lagi ada momentum di bulan yang namanya bulan Muharram ini, yaitu Lebaran Yatim, di mana setiap kita diundang untuk berinfak, membuktikan diri sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman tidak euforia dan tidak mendeskripsikan bahwa hartanya itu miliknya, karena sesungguhnya harta seberapapun banyak itu milik Allah yang hanya sedang dititipkan, diberikan kepada umat manusia. Lihat bagaimana Allah mendeskripsikan tentang harta ini. Allah mengatakan, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami yang memberi nikmat-nikmat kepadamu yang banyak. Kosakata memberi, dia yang punya, dan kita hanya menerima dari pemberian itu. Yang memberi dermawan sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berlipat-lipat kali, namun yang diberi kayaknya susah kali untuk mengeluarkannya dan berinfak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, harta ini masuknya ditanyakan oleh Allah dan keluarnya juga ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara umur hanya ditanya 1, dipergunakan untuk apa? Karena umur kita bukan hasil karya kita, tapi itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan ditanya tentang ilmu kita. Digunakan untuk apa ilmunya? Kita sekolah mulai dari TK sampai S1, S2, S3, lalu menjadi pintar, piawai. Setelah kamu pintar, digunakan untuk apa ilmumu itu? Titelitas doktoral, profesor yang kamu sandang untuk apa? Apa untuk ngibulin orang? Atau apa untuk menciptakan online-online yang ngibulin orang-orang miskin? Yang sekarang lagi heboh mempermasalahkan online aplikasi Gojek. Ternyata aplikasi Gojek hanya menguntungkan orang-orang yang kaya, memiskinkan dan memeras tukang Gojek. Maka kita akan ditanya profesionalitas ilmumu, kepiawaianmu, ilmumu untuk apa? Untuk menyengsarakan orang memperkaya diri? Atau untuk mendermakan diri, membaktikan diri, untuk memerdekakan orang, untuk membahagiakan orang? Dedikasinya murni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan mempertanggungjawabkan tentang badan kita, anjismihi, kesehatanmu untuk apa? Gagahmu dulu ketika masih muda untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah?
atau untuk menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya dalam hadis ini patut di pergantian tahun ini kita renungkan masing-masing, kita akan mempertanggungjawabkan semua. Yang kedua, dalam pergantian tahun ini, mari kita memotivasi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena sesungguhnya orang dalam teriwayatkan bahwa man kana yaumuhu sawa'am min amsih fahuwa khasir wa man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa mukhzih wa man kana yaumu syarra min amsih fahuwa zalim. Kesimpulannya, barang siapa yang hari ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang tahun ini, hari ini lebih buruk daripada kemarin, sungguh dia adalah orang yang zalim. Dan barang siapa yang hari ini, waktu kedepannya lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Mari dengan pergantian tahun ini kita motivasi diri kita masing-masing untuk menciptakan karya yang lebih baik, sikap yang lebih baik, akhlak yang lebih baik, ilmu, peradaban, aktualisasi, semuanya yang terbaik. Dari sikap kita, mari sapa saudara kita dengan penuh kehangatan kasih sayang berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan sorot matamu untuk mengintimidasi lalu tidak menerima perbedaan, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Toleransi di atas perbedaan ini adalah kearifan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Jika di dalam hati kita, sanubari kita ada kasih sayang, niscaya melihat sebuah perbedaan adalah sebuah kebiasaan biasa saja. Namun ketika curiga, niscaya cenderung akan melontarkan mulut yang nyinyir, kamu sesat, kamu hina, kamu neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mari kita jadikan evaluasi untuk memotivasi supaya lebih baik lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun baru ini merupakan kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita belum tertutup untuk beribadah, untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki diri. Dan mari setiap kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul tidak merugi. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah, dan yang terbaik dari yang salah adalah orang yang menyadari kesalahan itu dan mau bertobat atas kesalahan itu. Bak pepatah kata, tidak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Setiap manusia tidak dilahirkan paripurna. Istilah anak pemuda, ada blind spot, ada titik lemahnya, ada titik kesalahannya, dan itu adalah identitas kita sebagai sosok manusia. Maka jika dalam verifikasi, dalam muhasabah diketemukan kita bersalah, mari segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi di waktu-waktu yang akan datang, di waktu yang akan datang. Terakhir, teriwadat dalam salah satu hadis, kata baginda Nabi, laisa minna man lam yuhasib nafsah. Bukanlah dari golonganku, kata baginda Nabi, orang yang tidak pernah introspeksi diri, yang tidak pernah merenung jati dirinya, yang tidak kenal dengan dirinya. Maka kelompok umat baginda Nabi adalah istilah kasar orang yang tahu diri, tahu di mana dia berada, sampai kapan dia berada, dan kemana dia hendak pergi. Walhasil kita dunia ini tidak akan lama lagi. Maka kesempatan ini mari kita jadikan sebuah kesempatan emas untuk memproteksi diri menjadi hamba-hamba yang brilian, hamba-hamba yang bertakwa, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kita mampu mengenali diri kita masing-masing, lalu
mengadakan proteksi yang tinggi terhadap diri kita masing-masing untuk mari kita berlomba-lomba memperbaiki diri, karena ketika tidak baik maka tempatnya juga tidak baik. Allah Maha elok dan akan menerima orang-orang yang elok. Jika tidak elok maka nerakalah tempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuri afiyatik wa fujaati niqmatik wa na'udzubika min sakhatika wa adzabik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma dfa' annal adha wal waba wal bala wal ghala wal fitan wal mihan wa su'a wal fasya'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia hada khasa wa an sairi biladil muslimin amah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dammir a'da'ad din alladina ahanu dinak wa qatalu awliya'ak wa adallu ibadak. Allahumma zalzil aqdamahum waflah haddahum wa aqil adadahum wa syatit samlahum ya jabbar ya azizu ya ghafar. Allahumma ansur juyushal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan wa khususan fi Gaza wa Palestin wa Iran wa Lebanon wa Iraq. Allahumma ayyadahum binasrika ala duwihim ya hayyu ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.